Vivo belum lama ini meluncurkan produk flagship mereka yaitu X80 series. Setelah mereview Vivo X80 kemarin, rencananya pengen langsung bikin review varian yang Pro. Tapi sebelum mengambil kesimpulan, rasanya X80 Pro ini perlu dibandingkan dahulu dengan beberapa produk. Salah satunya dengan Vivo X80 yang non-Pro ini. Jadi, mari kita cari tahu apa saja perbedaan antara kedua HP ini. Apakah berbeda jauh dan worth it nambah 4 juta buat ambil varian yang Pro? Di bagian desain banyak persamaan, dari material yang sama-sama kaca, bentuknya pun juga sama. Bagian sisi bodi dan layar sama-sama melengkung dan menurut saya ini bikin elegan. Paling bobot X80 Pro sedikit lebih berat. Terus di frame kamera, walau desainnya sama, tapi di varian Pro sedikit lebih besar dan sedikit lebih tebal. Wajar karena ada tambahan kamera periskop dan sensor kamera utama sedikit lebih besar. Terus yang varian Pro ada sertifikat IP68, kalau X80 nggak ada. Overall di sisi desain, perbedaannya sangat sedikit dan feels keduanya sama-sama premium. Untuk bagian layar, ukuran dan desainnya sama persis. Untuk panelnya memang sama-sama memakai E5 AMOLED, tapi sebetulnya ada sedikit perbedaan. Pertama, di resolusi. X80 Full HD+, kalau varian Pro sudah 2K. Kedua, X80 Pro sudah 10-bit, kalau X80 itu 8-bit. Ketiga, walau sama-sama sudah smooth 120Hz, tapi varian Pro itu memakai LTPO3. Jadi walaupun keduanya ada fitur Smart Switch, tapi refresh rate X80 Pro lebih variabel dan bisa rendah banget. Kalau layar lagi diem, bisa serendah 10Hz saja. Dengan begini, dia bisa lebih hemat baterai. Bahkan bisa lebih hemat dibanding 60Hz biasa. Keduanya sama-sama support HDR10 dan HDR10+, tapi belum support format Dolby Vision ya. Overall sih, layar X80 Pro sedikit lebih superior. Keduanya sudah stereo speakers, tapi X80 Pro ditambahin chip Hi-Fi, dan kualitasnya memang sedikit lebih bagus dibanding X80 biasa. Untuk fingerprint, walau sama-sama under display, tapi yang di varian Pro lebih superior. Dia memakai teknologi 3D ultrasonic terbaru yang area sensornya itu gede banget. Kedua HP ini memakai chipset yang berbeda. X80 memakai Dimensity 9000, sedangkan X80 Pro memakai Snapdragon 8 Gen 1. Kedua chipset ini sama-sama jagoan dari masing-masing brand untuk level flagship ya. Dimensity 9000 dibuat oleh MediaTek untuk bersaing dengan Snapdragon 8 Gen 1 dari Qualcomm. Kapasitas dan tipe RAM-nya sama-sama ada fitur extended RAM juga, kapasitas storage-nya juga sama, dan keduanya nggak ada slot micro SD. Untuk performa, keduanya sama-sama cepet sih. Pas saya bandingin buka tutup aplikasi dan multitasking juga mirip banget di antara keduanya. Jadi untuk performa dasar sudah sangat mirip di antara keduanya. Tapi kalau diajak main game gimana? Pas saya main Apex Legends sih, di settingan tertinggi keduanya bisa kasih performa yang sangat baik. Pas saya main agak lama, sekitar 1 jam pun, performanya masih bisa dibilang stabil. Dropnya hanya sesekali dan masih dalam batas normal. Jadi saya sangat impress dengan Dimensity 9000. Dan saya juga merasa throttle di X80 Pro terasa minim jika dibandingkan dengan beberapa HP lain yang memakai Snapdragon 8 Gen 1. Mungkin karena kedua HP ini sudah dilengkapi dengan liquid cooling vapor chamber yang sangat besar ya. Sebagai informasi, saya merasa touch response di layar X80 Pro sedikit lebih cepat dibanding X80. Untuk hasil benchmark, keduanya juga sangat mirip. Pas saya tes kestabilan performa atau throttling, Dimensity di X80 pas awal-awal bisa lebih kencang dan cukup stabil, walau pas di belakang turunnya jadi mirip-mirip Snapdragon X Gen 1 di X80 Pro. Tapi untuk urusan performa, keduanya memang impresif. Di sektor kamera ada perbedaan di antara kedua HP ini. Yang lumayan mirip itu ada di kamera tele 2 kali zoom, tapi sensor yang dipakai di kamera lainnya itu sangat berbeda. Kamera utamanya sudah memakai sensor flagship terbaru dari Sony dan ISOCELL. Plus, X80 Pro ada kamera periskop, tapi keduanya sudah dilengkapi dengan Zeiss T-Star coating. Karena X80 Pro ada periskop, jadi yang paling terlihat bedanya adalah pas kita foto ngezoom yang jauh banget. Kalau di 10-30 kali zoom, kelihatan X80 Pro lebih tajam. Tapi sebetulnya saya masih cukup kaget melihat hasil X80 pun sebetulnya masih lumayan banget. Terus untuk foto potretnya juga terlihat cukup mirip. Paling ada sedikit perbedaan karakter aja. Kontras di X80 Pro terlihat sedikit lebih tinggi. Dan yang Pro bisa ambil foto potret hingga 5 kali zoom. Kalau X80 mentok di 2 kali zoom. Untuk mode potret nggak ada yang berbeda. Fitur Zeiss-nya pun sama. Termasuk Zeiss Cinematic yang baru ada di X80 series ini. Memang salah satu keunggulan Vivo X series adalah mode potretnya. Dan keduanya bisa mendeliver foto potret dengan bagus. Untuk kamera ultrawide-nya, keduanya memang memakai sensor yang berbeda, dan di atas kertas lebih bagus di X80 Pro.
Tapi kalau kita lihat hasilnya, sekilas nggak berbeda jauh ya. Detail mirip, dynamic range juga mirip. Paling sedikit berbeda di karakternya aja. Kalau di X80 Pro kontrasnya lebih tinggi. Kalau di X80 biasa, bagian shadow lebih diterangin. Untuk warna kadang agak beda tapi masih tipis. Di kondisi malam hari, kalau masih banyak lampu, sekilas masih cukup mirip juga. Paling ada beberapa foto yang detail di X80 Pro tertangkap dengan sedikit lebih baik dan sedikit lebih terang. Walau di beberapa foto pas saya zoom masih lebih tajam di X80. Tapi pas di kondisi pencahayaan lebih minim, terlihat kalau hasil dari X80 Pro lebih baik. Pas masuk ke night mode juga hasilnya lebih bagus di X80 Pro. Untuk kamera utamanya, di foto yang saya ambil masih banyak yang sangat mirip. Paling beda tipis. Seperti foto X80 Pro kontrasnya lebih tinggi dikit. Sebetulnya karakter foto dari ISP MediaTek biasanya HDR-nya agresif dan kontrasnya sangat rendah ya. Tapi karakter ISP MediaTek di X80 sudah berhasil diminimalisir oleh Vivo ya. Walau masih kelihatan dikit, tapi secara keseluruhan masih cukup mirip dengan varian yang Pro. Untuk dynamic range kadang terlihat lebih lebar di X80 Pro, dan di X80 kadang ada halo effect di bagian shadow. Tapi di beberapa foto backlight kadang mirip, dan malah kadang lebih lebar di X80. Nah, untuk kondisi low light, memang Vivo X80 series ini performa foto low light-nya sangat impresif. Jadi keduanya sudah bagus, walau memang X80 Pro sedikit lebih bagus dibanding X80. Detail lebih tajam dan sedikit lebih terang juga. Overall saya bilang hasil fotonya sedikit lebih unggul X80 Pro, tapi ya beda tipis-tipis doang. Saya bilang Vivo cukup berhasil mengontrol hasil fotonya, walau di X80 masih ada sedikit kelihatan karakter ISP MediaTek, tapi sudah kelihatan di otak-atik jadi sangat mirip dengan X80 Pro. Untuk perekaman videonya ada perbedaan di pilihan resolusi. Kamera utama X80 Pro bisa hingga 8K 30fps, sedangkan X80 hingga 4K 60fps. Terus untuk kamera ultrawide, X80 Pro bisa hingga 4K 60fps. Kalau di X80 mentok di Full HD 30fps. Ini jelas lebih unggul X80 Pro. Tapi kalau kita adu perekaman video di resolusi yang sama, kalau dilihat hasil di antara keduanya itu sangat mirip. Ya paling beda di karakter warna sedikit, tapi masih sedikit. Dynamic range pun mirip-mirip. Yang saya suka, Vivo berhasil bikin detail dan ketajaman di X80 masih mirip dengan yang Pro. Walau pas di objek manusia, varian Pro memang sedikit lebih detail. Entah memang ISP di MediaTek sudah bagus atau berkat V1 Plus chip yang disematkan oleh Vivo. Untuk optical 2 kali zoom keduanya sama, bisa hingga Full HD 30fps. Periscope di X80 Pro juga bisa di resolusi itu. Kalau perekaman video 5 kali zoom, jelas lebih unggul Vivo X80 Pro ya. Fitur stabilisasi keduanya pun sama dan hasilnya mirip-mirip. Kalau untuk kamera depan, resolusinya sama yaitu Full HD 30fps. Kedua HP ini sama-sama memakai port Type-C, tapi versinya cukup berbeda. Versi Bluetooth-nya juga sedikit berbeda. Keduanya sudah support jaringan 5G tentunya, tapi kalau dilihat, band 5G yang didukung X80 Pro lebih banyak. Untuk baterai berbeda tipis, dan untuk chargernya sama-sama support flash charge 80W dan sudah dikasih di dalam box penjualan. Kesimpulannya, memang secara sekilas kedua HP ini tuh sangat mirip. Sekilas perbedaannya nggak terlalu kelihatan. Tapi dengan nambah 4 juta, kita bisa dapat kualitas speaker yang sedikit lebih bagus lagi, layar sudah 10-bit dan LTPO yang bisa bikin hemat baterai, kamera yang sedikit lebih baik, plus ada kamera periskop dan teknologi fingerprint yang lebih mutakhir. Rasanya nambah 4 juta masih terlihat cukup worth it sih. Ya sudah, demikian perbandingan antara Vivo X80 dan X80 Pro. Saya masih akan membandingkan X80 Pro ini dengan S22 Ultra sebelum bikin video reviewnya nanti. Ditunggu aja videonya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stop.